Alhamdulillah. Sampun aman sedanten. Nah, alhamdulillah ingkang bocil-bocil sampun aman nggih. Sampun sekolah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang sama-sama kami hormati Ketua PIKK PLN UP3 Mojokerto Ibu Iranda Syaftinur, Ketua PIKK PLN UID Jawa Timur Ibu Selvi Ahmad Mustaqir, Ibu-ibu Wakil Ketua Pendamping PIKK PLN UID Jawa Timur, Ketua PIKK UP3, UP2D, dan UP2K beserta anggota yang alhamdulillah bisa hadir secara online, ibu-ibu pensiunan PLN UP3 Mojokerto, ibu-ibuku, ibu-ibu Sri Kandi UP3 Mojokerto, Ibu Marudiyatun Naimah selaku pendamping anak yatim, dan juga adik-adik ingkang niku wau sudah datang untuk memberkahi acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa berada di acara yang merah putih. 3 hari lagi kita merayakan kemerdekaan yang ke-80. Tapi panjenengan merasa mboten kalau kita ini belum merdeka. Belum merdeka dari cicilan, belum merdeka dari hutang, belum merdeka dari apapun. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak itu sepertinya ada ya hari merdekanya, ada hari liburnya. Tapi ibu sepertinya tidak ada hari liburnya. Meskipun hari Minggu, apakah ibu-ibu bisa tetap membangkong setelah sholat subuh? Tidak bisa. Meskipun libur cuti bersama 1 minggu, 2 minggu masih bisa leha-leha, santai-santai, nggak masak, nggak ngurusin anak. Ganti hari ini bapak yang ngurusin. Ada yang seperti itu? Tidak merdeka, belum merdeka nggih. Oke, berarti ini yang harus kita bahas sekarang. Kemerdekaan. Saya punya slide untuk ibu-ibu semuanya, bisa ditampilkan Bapak Operator. Kalau Bapak Operator ada hari liburnya mboten? Ada hari libur, setiap hari libur ya. Libur mengasuh anak. Oh, setiap hari memandikan anaknya yang 4. Serius? Memasakkan anaknya 4? Oh enggak. Oke, ibu-ibu, sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian rutin kita kali ini setiap bulan pengajiannya Mbak Beta. Oh iya, dan juga MC kita yang luar biasa. Semangat kita menjadi naik 1000%, yang dari awalnya masih ya pagi-pagi. Saya pagi-pagi tadi sudah minum beras kencur es, mantap, kebetulan mau batuk. Pengajian rutin kita kali ini yaitu melepas belenggu, menjemput cahaya kemerdekaan jiwa. Ini yang kita maksud, ini yang kita highlight. Kalau boleh fisik kita belum merdeka dari pekerjaan-pekerjaan domestik rumah tangga, tapi jiwa kita yang harus merdeka. Saya ingat suatu kisah. Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambangi putrinya yang namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi namanya bapak, Bapak itu pasti kalau dengan anak putrinya itu adalah cinta pertama bagi anak putrinya. Maka meskipun setelah menikah itu tidak otomatis ya tanggung jawab ya lepas.
bapak itu tidak melepaskan tanggung jawabnya kepada suami dari anak putrinya, masih belum lepas. Selama-lamanya anak putra maupun anak putri itu adalah anak bagi orang tuanya. Maka ketika kita mendengar ada yang mengeluarkan statement bahwa anak perempuan itu milik ibunya, milik suaminya selamanya, tetapi anak laki-laki adalah milik ibunya selamanya, ini tidak sepenuhnya benar. Karena anak laki-laki maupun anak perempuan, dia adalah tanggung jawab dari orang tuanya. Anak laki-laki dan anak perempuan berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak laki-laki dan anak perempuan tetap menghormati kedua orang tuanya. Orang tua ketika anak-anaknya sudah menikah berarti tidak hanya anaknya saja yang ada pada tanggung jawabnya, tetapi pasangan dari anak-anak kita kelak itu juga menjadi tanggung jawab kita. Maka tidak ada kita membanding-bandingkan antara anak dan juga menantu. Oke, kita sepakat dengan hal ini ya. Anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Makanya kalau kita berdoa, tidak hanya kita berdoa semoga anak-anak kita soleh-solehah, tetapi kita juga ditambahi sedikit doanya agar kita menjadi orang tua yang solih dan juga solihah. Ada banyak case, ada banyak kasus orang tua yang tidak menyukai menantunya. Ada kasus juga menantu yang tidak menyukai orang tuanya, suami. Lah, terutama ibu mertua. Maka ini kita masih belum merdeka dari hal-hal yang seperti itu. Lalu bagaimana agar kita ini ketika sudah berumah tangga, kita ini jiwanya bebas, merdeka. Oke, kita mulai ya. Next. Lah, ini ibu-ibu yang pensiun tahu gak lagu ini? Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Lalu lanjut, oke. Ada kala pria tak berdaya. Oke. Tepuk lutut di sudut kering wanita. Ini relate nggak ya untuk kita zaman sekarang? Ya, wanita dijajah pria sejak dulu. Yang ngurusin anak sinten? Ibu. Yang masak sinten? Ibu. Yang bersih-bersih? Yang ngantar anak sekolah? Ngambil rapot anak sekolah? Jemput anak sekolah? Pertemuan wali murid di sekolah? Ibu, semuanya ibu. Sedangkan ada juga ibu itu yang juga bekerja. Ada ibu yang bekerja. Kalau ibu-ibu pensiunan berarti dulunya ibu-ibu juga bekerja. Betapa beban ganda perempuan itu luar biasa. Ya di rumah ya bekerja. Nah, ini saya lanjutkan nih cerita yang tadi, nggih. Saat itu Nabi Muhammad mengunjungi putrinya Sayyidah Fatimah. Pada saat itu Sayyidah Fatimah sedang membuat roti dari gandum. Nah, itu kemudian kalau zaman sekarang kan kita ada alatnya ya, ada mixer. Kalau zaman dulu itu ada blender, tetapi dari kayu, dari batu. Nah, dari batu diputer-puter buat gandum. Nah, saat itu Nabi masuk, "Assalamualaikum ya Fatimah." Masuk ke dalam rumahnya Sayyidah Fatimah. Lalu kemudian didapati Nabi ini mendapati Sayyidah Fatimah dalam keadaan menangis sambil menggiling. Kalau kita mungkin pernah ya punya masalah, ibu-ibu ada masalah gak enakan sama bapaknya, tengkar sama bapaknya, tapi gimana ini pekerjaan gak bisa ditinggalin. Ya kalau zaman dulu ngambek sama cowoknya kita bisa gak peduliin apapun. Kalau ibu-ibu ngambek sama suaminya kan gak bisa, gak masak buat anak gak bisa. Anaknya makan apa nanti? Ya tetap jadi nangis, masak sambil nangis. Kalau ditanya anak, "Mama kok nangis?" "Iya ini ngiris berambang, nangis," gitu. Lah, saat itu Nabi bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Fatimah, kenapa? Wa ma yubkiki ya Fatimah? Kamu kenapa kok nangis, anakku, buah hatiku, kesayanganku?" Fatimah itu adalah anak kesayangan Nabi.
Ya, karena dari beberapa putra-putri Nabi yang ada dan tumbuh kemudian melahirkan cucu-cucunya adalah dari Sayyidah Fatimah. Kebanyakan putra-putri Nabi wafat ketika masih kecil. Maka kesayangannya adalah Fatimah. Siapa yang menyakiti Fatimah maka juga menyakitiku, kata Nabi. Ditanya, "Wa ma yubkiki ya Fatimah? Kenapa kamu menangis?" Lalu Sayyidah Fatimah sambat ibu-ibu. Apa sambat itu? Mengeluh. Mengeluhnya bagaimana? "Wahai Nabi, ayahku, ya abati, wahai ayahku yang sangat aku cintai, saya dari pagi sampai sore saya memasak, belum beres-beres rumah, belum mengasuh Hasan dan juga Husain. Demi kejayaan panjenengan, demi kebesaran panjenengan sebagai seorang nabi, perintahkanlah, minta tolong, perintahkan kepada Sayyidina Ali untuk menyewakan pembantu buatku." Gitu. Nabi diam. Lalu menangis, masih tetap menangis. Kalau orang laki-laki dicurhati begitu ya, diam. Nabi ternyata juga sama, dicurhati putrinya, diam beliau. Tapi diamnya itu tidak diam-diam menghanyutkan, tapi diam-diam menyelami apa yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah. Lalu kemudian Sayyidah Fatimah melanjutkan, "Aku sudah sangat berat sekali pekerjaanku, min syughlil bait, pekerjaan rumah yang tidak ada henti-hentinya." Dan Sayyidina Ali pada saat itu beliau berdakwah. Ya, karena pada zaman dahulu gencar-gencarnya untuk mensyariatkan Islam di seluruh Arab. Dan Nabi dibantu oleh keponakannya yang juga menantunya, jadi Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, ini suami istri berasal dari misanan atau sepupuan. Oke, betul. Kemudian maka permintaannya begitu, minta tolong dong kepada keponakanmu, panjenengan kan Nabi, minta tolong kepada ponakanmu untuk memberikan aku ini pembantu ART, biar saya tidak capek-capek begini. Padahal pada saat itu Sayyidah Fatimah dalam keadaan, panjenengan kalau tahu ya Sayyidah Fatimah keadaannya, beliau itu bajunya satu, ya, ketika dicuci, cuci kering pakai, ketika dicuci beliau menggunakan selimut yang sama digunakan untuk menyelimuti unta, gitu. Karena saking tidak punyanya beliau, ya, beliau bukan miskin ya, tapi beliau hidupnya seperti itu, sederhana. Kebanyakan harta orang-orang pada zaman dahulu itu dimanfaatkan untuk berdakwah, diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Mereka lebih mendahulukan umat daripada mendahulukan kepentingan pribadi. Sama dengan Sayyidah Khadijah, istri Nabi. Saat itu juga bajunya satu, tembelannya ada lebih dari 27 yang ditempel dengan kayu. Sama. Sangat miris sekali. Bahkan Sayyidah Khadijah pernah dawuh, kalau misalkan aku meninggal Nabi dan kamu kehabisan untuk berdakwah, tidak ada harta yang kamu gunakan untuk berdakwah, dan pada saat itu kamu membutuhkan untuk menyeberangi lautan untuk berdakwah, maka galilah kuburanku, tulang belulangku ini kamu jadikan kapal untuk menyeberangi lautan. Itu orang zaman dahulu seperti itu. Berdakwah itu menghabiskan tenaga. Orang zaman sekarang berdakwah itu wah luar biasa, dimuliakan. Di sini saya berdakwah, diberikan buah-buahan. Kalau pada zaman dahulu, zamannya Nabi, berdakwah disuguhi tainya kambing, tainya unta. Sekarang luar biasa sekali berdakwah. Terima kasih untuk Nabi Muhammad SAW telah menyadarkan seluruh umatnya yang ada di dunia ini. Lalu Nabi diam saja ketika dicurhati oleh Sayyidah Fatimah. Lalu kemudian Nabi berdiri, ya, laki-laki itu tawus dumor, ya, sedikit bicara banyak bekerja. Lalu Nabi membantu Fatimah. Wes kini tak garapi. Nabi memasukkan gandum masuk ke dalam blender dari batu itu, kemudian keluar roti, masuk lagi, keluar roti, dan anehnya tidak pernah habis. Meskipun gandum ini diambil terus tapi tidak pernah habis. Lalu kemudian Nabi membiarkan gandum itu, ya, masuk ke dalam komhin itu tadi. Jadi ada rohah namanya zaman dahulu, blender dari batu itu namanya rohah.
Blender itu mengeluarkan terus menerus roti-roti itu nggak menjadi roti, bahkan Nabi kemudian diam. Karena Nabi memiliki mukjizat, Nabi itu bisa bercakap-cakap dengan benda-benda yang mati. Tentu saja benda mati itu bisa bercakap-cakap. Putarlah kamu wahai blender itu tadi, roha. Maka dia memutar terus, keluar roti. Lalu kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, kamu tahu tidak, perempuan, ibu rumah tangga yang menyediakan makanan untuk anak dan juga suaminya, bikulli qomhin minal qomha, satu saja gandum, itu nanti pahalanya sama dengan 10 kebaikan. Satu upong sama dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita masak, kemudian kita menyuapi anak kita, kalau satu suapan itu mungkin ada 30 nasi, 30 upong. Nah, itu ganjaran kita 30. Atau anak-anak makan sendiri, ganjarannya 30. Dahanan sing anake papat koyok bapak operator itu tadi nggih. Bojone masak gawe wong 5, 6 ambek wonge nggih. Satu anak itu berapa ratus puluhan. Dikalikan 4 anak dan juga panjenengan yang makan dari buatan tangan istri panjenengan, itu ganjarannya luar biasa. Kemudian Nabi melanjutkan, wahai Fatimah, perempuan yang mau ngurusi anaknya, nyureni anake, jungkasi anake, itu insya Allah dijauhkan neraka darinya 7 parit. Wah, luar biasa, nyureni tok. Dan mencuci baju anaknya, itu ganjarannya tuh dijauhkan dari neraka. Bayangkan kalau kita menyisiri anak sehari berapa kali? 2-3 kali. 7 parit lagi. Dari anak usia 0 bulan sampai usia 5 tahun saja. Usia 6 tahun, 10 tahun dia sudah pakai sisir sendiri. Dikalikan itu berarti jauh sekali neraka dari kita. Insya Allah ibu rumah tangga akan merdeka. Dengan syarat apa? Dengan syarat ikhlas. Lalu Nabi juga menyampaikan, wahai Fatimah, kalau ada perempuan mengeluh, Pulau Bang Sulima lagi, kalau ada perempuan mengeluh, sambat, nangis karena pekerjaannya seperti yang kamu lakukan seperti ini, kamu ngeluh, nangis karena banyaknya pekerjaan, karena kekurangan, kemudian karena merawat anak-anak, maka derajatmu dinaikkan oleh Allah setingkat dengan derajat para nabi dan juga rasul. Iku nek mengeluh. Berarti nopo? Ibu-ibu niku gak popo sambat. Ibu-ibu iku gak popo nek mengeluh. Asalkan keluh kesah kita itu dengan keluh kesah yang sebaik-baik keluh kesah. Ya gak apa-apa keluh kesah sambat, ya Allah kelaku rere, ya Allah kok gak samane wangi to Mas, sampai nangis, sampai nelongso, derajat diunggah nonton gene pangeran, tenggene tempat yang tertinggi. Kenapa kok Nabi mengatakan kalau perempuan mengeluh? Kenapa Nabi tidak mengatakan kalau perempuan tidak mengeluh, kalau perempuan ikhlas niscaya derajatnya dinaikkan? Karena wong wedok nek gak sambat, wong wedok nek gak ngomel, tambah stres, putret. Nek jarine arek zaman sakniki nggih arek Gen Z ngono apa? Mental health, nggih, mental illness, sakit saya. Sakit jiwa saya kalau nggak bisa mengeluh, maka boleh. Maka saya itu dulu awal-awal tahu hadisnya ini, kok Nabi menyuruhnya kita mengeluh ya? Kok nggak Nabi memerintahkan kita harus ikhlas ya untuk melakukan hal-hal ini gitu? Tapi ternyata begitu. Setelah meneliti, oh iya, ternyata perempuan kalau mengeluh berarti dia mengeluarkan efek-efek negatif, tidak disimpan di dalam dirinya sendiri. Karena kalau disimpan, satu timbul jerawat, head tidak lancar, nanti juga berakibat dari stres. Makanya ibu-ibu yang baru melahirkan itu rawan terkena baby blues. Kalau baby bluesnya sudah parah, kena PPD, postpartum depression. Ya, dilarang-larang misalkan orang zaman dahulu itu mesti dilarang. Kalau habis lahiran pakai bengkung, habis lahiran pakai pilus, habis lahiran pakai apalagi nih, minum jamu, habis lahiran nggak boleh makan yang
Yang sayur-sayur nggak boleh, garingan gitu nggih. Habis lahiran nggak boleh kayak kungfu panda gitu ya, kakinya harus lurus begitu. Biar katanya nggak lebar nanti itunya. Banyak sekali larangan-larangan. Lah, nggak apa-apa, itu bagus karena filosofi orang Jawa begitu untuk mengatur badan, biar singset, biar nanti bisa langsing kembali dan lain sebagainya. Lah, yang bertugas untuk mengakomodir keluhan-keluhan dari perempuan itu siapa? Suami. Agar apa? Perasaannya tervalidasi. Jadi kalau misalkan dia ini disampaikan nggak apa-apa ke suaminya. Kalau misalkan kita mengeluh, ya suami yang harus menerima. Ini live mboten? Ini kalau live nanti kasih ya ke suaminya videonya. Ya harus. Jadi mengeluhnya ke suami. Dan suami sebagai support system tidak boleh bilang ke istrinya, kamu baper deh, gitu aja. Yang penting kamu harus nurut sama ibu. Kamu itu gimana sih? Jadi istri kok tidak nurut sama orang tuaku. Lah, bagaimana caranya? Kita juga harus memeluk mereka, mengakomodir perasaan mereka, memvalidasi apa yang mereka rasakan sebagai support system kita. Jangan dibiarkan sendirian seorang ibu. Oke. Wanita dijajah pria sejak dulu dijadikan perhiasan sangkar madu. Ini adalah dari Ismail Marzuki. Next, saya ingin menjelaskan tentang pengalaman biologis perempuan. Next, ada 5 pengalaman biologis dan juga sosial perempuan yang ini selalu saya sampaikan dimanapun. Karena kalau membahas tentang perempuan, membahas tentang ibu rumah tangga, tentu kita tidak pernah lepas dari 5 hal ini, yakni pengalaman yang kita alami sebagai perempuan. Tidak semua perempuan mengalami hal ini, menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, nifas. Tidak semua perempuan. Tetapi menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, nifas itu pasti dialami oleh perempuan. Pasti. Yang pertama, perempuan menstruasi. Di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Menstruasi pada zaman dahulu sebelum masuknya Islam, perempuan yang sedang menstruasi itu dikurung di menstrual had atau gubuk menstruasi. Jadi pada zaman dahulu di negara Arab, perempuan itu kalau lagi menstruasi itu dianggap menjijikkan, dianggap membawa sesuatu yang pembawa sial gitu. Maka perempuan yang sedang menstruasi ini sudah dialihkan saja, dikurung di gubuk menstruasi itu di tengah-tengah hutan. Kemudian tangannya dikerangkeng, kakinya dikerangkeng, kemudian dikasih celak, ya dikasih celak di mata ini, namanya disebut devil eye. Karena pada zaman dahulu menganggap bahwa perempuan itu yang kalau head itu pasti pembawa sial. Kalau zaman sekarang mungkin perempuan kalau sedang head, kalau bikin tempe itu nanti gampang busuk gitu ya. Nah, itu stigma pada zaman dahulu, stigmatisasi pada perempuan. Lalu kemudian setelah Islam turun, para sahabat banyak yang tanya kepada Nabi, Nabi, saya tuh punya anak perempuan yang menstruasi karena kan adatnya nih dibuang nih di hutan nih, di gubuk menstruasi, dan anak saya tuh banyak yang meninggal karena diterkam hewan buas. Nabi bertanya, kenapa seperti itu? Ya karena perempuan yang menstruasi dianggap najis, dianggap kotor, dianggap tidak suci, pembawa sial, maka harus dialihkan. Lalu kemudian turun karena apa yang ditanyakan oleh sahabat itu pasti langsung dikonsultasikan, ya langsung langit menjawab, kemudian turun wahyu, ya karena wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jawabannya Nabi, qul huwa adza. Loh, kenapa kok perempuan yang menstruasi itu dikerangkeng? Gak boleh, dia tetap boleh makan dengan keluarganya, hidup dengan keluarganya dalam satu rumah, tidak boleh dikurung. Karena yang sakit ya, karena orang yang sedang menstruasi itu ada sakit, sesuatu yang menimbulkan rasa sakit. Perempuan yang sebelum menstruasi, kita semua mengalami itu kan kita mengalami PMS, mules, sakit perut, ya boyoan betul, keluar jerawat, males, uring-uringan, emosional dan lain sebagainya. Karena itu hormonal, menstruasi. Maka perempuan yang sedang merasakan rasa sakit, ulwa adza, yang najis, yang kotor, itu adalah darahnya,
bukan perempuannya. Maka setelah turunnya Islam, perempuan yang menstruasi tetap tidak dikurung di dalam gubuk menstruasi, dia tetap ada di dalam rumah bersama dengan keluarganya. Ini pengalaman biologis perempuan yang pertama. Menstruasi berapa lama? 7 hari sampai 15 hari, mingguan, harian sampai mingguan. Menstruasi perempuan, penderitaannya yang pertama. Kita sebenarnya menderita, cuma kita tidak menyadari. Kita menstruasi itu menderita, karena Nabi menyampaikan tadi memang tidak banyak perempuan yang sedang menstruasi ini kemudian ada yang pusing, ada yang anemia, kurang darah, ada yang merasakan nyeri. Tidak semua, tapi pasti ada. Sebagian besar ada yang merasakan itu. Ada yang sampai cuti. Bahkan saya punya teman, waktu itu ketika sedang menstruasi, itu selalu cuti kuliah. Ya karena saking sakitnya. Tidak ada obatnya. Karena obatnya adalah ya sembuh-sembuh sendiri. Meskipun kita minum produk KIKRA Radit, gak boleh sebut merek karena kita gak lagi endorse ya, tetap gak bisa sembuh. Minum pil apa tidak bisa sembuh, karena itu sembuh-sembuh sendiri. Itu hormonal. Penderitaan perempuan yang pertama yang kita tidak sadar. Ini kita sadar ya, penderitaan ketika hamil. Ini kita sadar. Memang tidak semua perempuan yang hamil mengalami morning sickness, mengalami hiperemesis, mual muntah yang berlebihan, tidak mengalami anemia, tidak mengalami lemas, bau-bauan yang sensitif. Tapi orang hamil biasanya sebagian besar mengalami hal ini. Dan ini diakomodir di dalam Al-Quran juga. Wahnan ala wahnin. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Luqman, perempuan yang sedang hamil itu lemah yang bertambah-tambah. Penderitaan perempuan yang kedua, berapa bulan hamil? 8, 7, 8 sampai 9 bulan, ada yang sampai 10 bulan. Penderitaan perempuan yang kedua. Penderitaan perempuan yang ketiga, melahirkan. Ada yang melahirkannya wahing terus lahir, ada yang lagi masak kemudian keluar bayi, nggak ada. Ada yang melewati masa bukaan 1 sampai bukaan 7 nggak kerasa ada. Ada yang lagi tiduran tiba-tiba kayak kebelet terus kemudian ternyata kepalanya bayi sudah untup-untup, ada itu bule saya seperti itu. Melahirkan. Sayyidah Maryam ya, ketika melahirkan, Sayyidah Maryam itu wanita suci ya, ibunya Nabi Isa. Itu pun ketika beliau hamil yang tanpa bantuan dengan sperma, karena itu adalah mukjizat dari Allah. Ya, itu ketika melahirkan beliau juga sambat. Padahal Sayyidah Maryam perempuan suci, tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Sayyidah Maryam tidak pernah berbuat maksiat. Beliau ini selalu berada di mihrab. Kalau zaman sekarang mungkin remaja masjid begitu ya, tapi perempuan. Tugasnya hanya berzikir, hanya mengabdi kepada Allah di tempat yang suci, yakni mihrab. Itu pun ketika melahirkan beliau mengasingkan diri, karena ketika itu beliau dianggap di luar, dianggap berzina. Walam aku bawiyah, padahal beliau sudah menegaskan saya bukan seorang pelacur. Walam aku bawiyah. Lalu beliau mengasingkan diri ketika melahirkan. Gocelan apa gocelan? Pegangan kurma. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, ya laitani, menggunakan kalimat ya laitani kalau dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab itu adalah tamanni, pengharapan yang tidak mungkin terkabul. Ya laitani, ya Tuhan, kenapa aku seperti ini? Sakit sekali rasanya. Mittu qabla hadza, lebih baik aku mati saja. Wa kuntu nasyam mansiya, dan saya tidak usah masuk di dalam sejarah. Saya tidak usah diingat, saya lebih baik dilupakan. Kalau saya hanya ingin ditunjukkan sebagai mukjizat, tetapi kok lahiran rasanya koyong ini lah. Itu Sayyidah Maryam yang perempuan yang suci. Apalagi saya begitu ya, perempuan yang ya begitulah, yang banyak dosa, yang suka nyinyir lah itu. Apalagi kita yang melahirkan. Melahirkan itu ada yang jam-jaman sampai harian. Penderitaan perempuan. Yang pertama harian mingguan, yang kedua bulanan, yang ketiga jam-jaman sampai harian, yang keempat menyusui. Setelah melahirkan tidak cukup seperti itu. Masih ada tugas apa? Menyusui. Berapa tahun?
haulaini kamilaini juga ditulis di dalam Al-Qur'an, diakomodir di dalam Al-Qur'an. 2 tahun menyusui. Dan kita tahu ya penderitaan ketika menyusui, Masya Allah. Orang yang kalau melihat kita menyusui enak ya, enak ya yang bisa nyusui, nggak pakai nyuci botol, nggak pakai beli susu yang mahalnya, naudzubillah. Kalau gaji PLN bisa lah buat beli susu yang mahal gitu ya. Nah kalau gaji guru seperti saya nggak cukup buat beli susu. Yang mereka lihat seperti itu, enak ya nggak bikin susu, nggak godok air dulu, nggak cuci dot dan lain sebagainya. Tetapi yang dialami oleh ibu yang menyusui, wow sakit. Karena payudara juga tipenya berbeda. Ada payudara itu yang putingnya itu keluar, itu mudah ya untuk menyusui. Tetapi ada juga yang putingnya flat, nah lurus, nggak ada putingnya, tidak keluar. Lah itu saya punya saudara itu, dia putingnya flat, tapi dia pingin banget menyusui. Karena kita semua pasti bisa menyusui ya, cuma hanya tingkat effortnya tuh berbeda-beda karena fisik kita, anatomi tubuh manusia tuh berbeda, bentuknya berbeda. Seperti tadi puting juga banyak bentukannya gitu. Jadi dia itu sampai ke laktasi itu ditarik putingnya biar bisa keluar. Padahal menyusui itu dari area yang hitam gitu ya. Area hitamnya itu yang dibuat untuk menyusui mulut bayi itu. Lalu kemudian dikareti pakai karet itu ya, sampai bernanah, sampai berdarah-darah. Itu perjuangannya perempuan yang pingin banget menyusui. Dan itu harus dia alami selama 2 tahun. Ada yang sampai 6 bulan eksklusif. Dan itu pun kalau masih bayi 0 sampai 3 bulan. Nanti kalau 6 bulan keluar giginya. Wah, yang dilihat orang-orang mah enak kita ngeluarin bayi gini. Tapi yang dilihat ibu, waduh, itu belum kalau nyusui itu posisinya begini. Kalau bayi ya, kalau udah 1 tahun kita masih menyusui, wah itu kakinya bayi di muka kita. Belum yang puter gitu. Ya Allah, ini penderitaan yang keempat dari seorang ibu rumah tangga adalah menyusui. Nah, setelah melahirkan ada yang namanya nifas. Nifas berapa bulan? 1 bulan, mingguan sampai bulanan. Maksimalnya 2 bulan 60 hari. Itu bisa yang anemia, bisa yang banyak, bisa yang sedikit, bisa yang nyeri. Kadang kan setelah nifas itu ya, kadang darah sisa-sisa setelah kita melahirkan itu keluar banyak sekali. Wah, ini penderitaan perempuan. Menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, nifas. Ini ada 5. Kalau perempuan, bandingkan dengan laki-laki, pengalaman biologisnya hanya 1. Yaitu boten sunat. Karena tidak semua laki-laki itu sunat. Nggih? Laki-laki pengalaman biologisnya hanya 1. Apa? Mengeluarkan sperma ketika berhubungan seksual. Nah, ketika mengeluarkan sperma ada sampai zaman, saya nggak tahu karena saya perempuan, ada sampai zaman tidak, menitan dan berakibat nikmat setelah mengeluarkan sperma. Ya, sumpek-sumpek, kemudian melakukan hubungan seksual yang halal dengan pasangannya yang halal yaitu istrinya, kemudian aura negatifnya keluar. Ya, kalau love language-nya perempuan itu adalah ngomel-ngomel, baru nanti dia bisa mengeluarkan aura negatif dan memasukkan kembali energi positif. Karena habis ngomel, santai mari ngomel, mari diomeli bojone ya. Aura positif kembali lagi gitu ya. Tapi kalau laki-laki ya, untuk mengeluarkan aura yang negatif, laki-laki tidak bercerita, laki-laki tidak ngomel, tapi laki-laki cukup dia berhubungan seksual, itu nanti dia bisa refresh kembali otaknya. Berakibat apa? Nikmat, menyenangkan, bahagia. Sedangkan perempuan berbeda, perempuan setelah berhubungan seksual ada banyak sekali hal-hal yang dipikirkan. Waduh, kok dang aku meteng, anakku si cili. Waduh, masih wis kabeh sik kebobolan ae. Nggih, saya tuh kabeh, anak saya kan 5 nggih. Anak saya 5 itu pun
KB sudah saya coba semua, KB pil, KB suntik 1 bulan, KB suntik 3 bulan, KB implan, kemudian pakai yang spiral. Sebenarnya saya coba semuanya, tapi 10 tahun pernikahan anak saya 5 gitu. Wah, ini kayaknya nggak tahu ini. Nah, ini karena pengalaman biologis laki-laki dan perempuan yang berbeda 1:5. Kalau perempuan menstruasi berakibatnya apa? Sakit, ada. Hamil akibatnya apa? Wahnan ala wahnin, kelelahan yang terus menerus. Melahirkan apa? Sakit juga, taruhannya nyawa. Menyusui juga sakit. Nifas juga sakit. Banyak sekali penyakit-penyakit yang ditimbulkan setelah 5 ini. Tetapi laki-laki tidak ada efek samping. Dia juga tidak hamil, ya. Dia juga tidak mengalami hal-hal yang seperti ini. Berbeda. Dan itu pun pengalaman biologis perempuan menghasilkan pengalaman sosial perempuan yang berupa 5 ini. Laki-laki umumnya tidak mengalami 5 ini. Pengalaman sosial yang pertama, stigmatisasi. Apa? Negatif thinking terhadap perempuan. Contoh, perempuan, kita sama-sama perempuan yang berada di luar, publik dan juga domestik. Mungkin kita juga ada kalanya rapat di kantor PLN pulangnya malam. Nah, apalagi kalau perempuan belum menikah. Itu stigmanya mesti nopo? Oh, wedok-wedok kok mulene dalu-dalu. Kita bekerja pun itu ada stigma. Ngomongnya iku wong wedok kok kerja. Wong wedok iku yo nang omah. Ngeramut sing lanang, lah kok dadak metu-metu bareng, kerja-kerja bareng. Anake gak keramut kan, bojoe gak keramut kan, sehingga nanti kalau misalkan naudzubillah suatu saat ada seorang laki-laki dan juga perempuan, kemudian si laki-lakinya ini nakal, selingkuh misalkan, itu kebanyakan yang disalahkan perempuannya. Lho anjene sing wedok iki ya kerja, gak patek ngeramut bojone sing lanang gak kopen, makanya selingkuh loh. Seolah menormalisasi hal itu, stigmatisasi terhadap perempuan. Ya, jarang sekali kan. Sedangkan sebaliknya, kalau perempuan yang selingkuh tidak ada itu. Ancene sing lanang gak ngeramut sing wedok, tidak ada. Oh ancene sing wedok iki arepan, sik kurang ambek sing lanang. Lah, jarang sekali sebaliknya. Ini namanya stigmatisasi terhadap perempuan. Kasus lagi, kalau misalkan ada perempuan yang mohon maaf dia diperkosa, itu pasti yang disalahkan biasanya perempuan. Oh ancene pakaiannya terbuka, oh ancene gerok mini ya, ancene ngono modelane lah. Tapi kok laki-laki, kenapa kok tidak disalahkan? Loh, itu laki-laki kok gak pinter utek iku delendi. Wong ketok wong wedok kok diperkosa. Loh, ini jarang sekali stigmatisasi terhadap perempuan. Yang kedua, marginalisasi, pembatasan terhadap perempuan. Saya ingat pada suatu saat itu ada video yang viral, seorang profesor yang dia ini meminta maaf kepada adiknya karena adiknya ini tidak bisa sekolah. Padahal dia ini pinter, cerdas, dia ini bintang kelas. Dia tidak meneruskan sekolah, kenapa? Karena duitnya orang tuanya tidak cukup untuk membiayai anak 2. Jadi yang dibiayai hanya anak 1. Tetapi kenapa yang disekolahkan adalah anak laki-laki? Marginalisasi. Karena orang tuanya menganggap halah nek wong wedok iku pasti engko melok bojone. Nek wong lanang kudu gagah. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya kita berikan pilihan atau kita berikan opsi. Dua-duanya bagaimana caranya harus sama-sama berpendidikan, mendapatkan pendidikan yang layak tanpa meninggalkan salah satunya dengan alasan gender. Nah, marginalisasi. Kalau misalkan ibu-ibu ya, kita orang tua kita mungkin juga sama ya, tapi sekarang mulailah kita ubah mindsetnya. Laki-laki dan perempuan juga sama-sama berhak mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak, tidak ada pembatasan. Nah ini marginalisasi. Subordinasi. Subordinasi ini adalah penomorduaan perempuan. Penomorsatuan perempuan, laki-laki, sedangkan perempuan ada di bawahnya laki-laki. Contoh yang konkret saja, di sekolah-sekolah. Biasanya yang jadi ketua kelas zaman kita dulu ini Bu, zaman kita dulu. Kalau zaman sekarang mungkin tidak. Zaman kita dulu, kita sekolah, itu yang jadi ketua kelas itu mesti laki-laki. Yang jadi sekretaris mesti perempuan.
Yang jadi presiden itu mesti laki-laki, presiden perempuan. Pemimpin perempuan itu wah tidak boleh, perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Ini adalah subordinasi, penomorduaan perempuan. Padahal tidak dilihat dari bagaimana laki-laki perempuannya, tetapi dari kompetensinya, kapabilitasnya, dari kemampuannya. Kalau ada laki-laki dan perempuan, yang mampu adalah perempuan, maka yang memimpin adalah perempuan. Kalau ada laki-laki dan perempuan yang mampu adalah laki-laki, maka yang memimpin adalah laki-laki. Bukan karena gendernya, bukan karena jenis kelaminnya, tetapi karena kemampuannya. Oke. Kemudian perempuan rawan mengalami kekerasan, terutama di dalam rumah tangga. Ada banyak sekali kisah perempuan itu diperlakukan tidak adil oleh suaminya, dipukuli. Bahkan kemarin kabarnya ada perempuan itu yang sakit, kemudian disekap, tidak diberi makan. Kekerasan. Padahal perempuan sudah mengalami hal ini, sudah sakit yang bertambah-tambah. Apalagi hamilnya, kalau hamilnya satu, hamilnya berkali-kali. Ya, tobat. Nggak tobat ya dari hamil ini, hamil terus lah. Kemudian beban ganda, contohnya tadi perempuan sudah menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, nifas, belum tambah pekerjaan ya rumahnya yang luar biasa itu tadi, tapi dia juga kena beban ganda. Perempuan itu kalau dia bekerja itu pasti ada syaratnya. Tidak apa-apa kamu kerja asal rumahmu baik-baik saja nanti. Ya, asal rumahmu beres. Saya tuh ingat ibu saya. Ibu saya itu beliau bangun jam 2. Tidurnya jam 9 malam dan itu istiqomah, selalu tidur jam 9 malam. Jam 2 bangun untuk melakukan ibadah dan kemudian cuci piring, kemudian menanak nasi, ya. Betul, semuanya. Dan kemudian kalau bapak saya ya bangun, beliau kemudian ada di mihrab untuk beribadah sampai menjelang subuh, sampai setelah subuh beliau jogging pagi. Tapi ibu saya sudah kepala di kaki di kepala dan lain sebagainya. Dan itu pun jam 6 tek beliau berangkat untuk mengajar. Pulang jam 1. Kemudian pulang dari rumah, beliau juga tetap anak-anak habis makan, cuci piring lagi, bersih-bersih lagi, sore ngelesi, maghrib, beban ganda. Ya, memasak ibu, semuanya ibu, bersih-bersih ibu, beres-beres ibu. Tetapi laki-laki tidak dikenakan beban ganda. Mungkin kalau kita melihat laki-laki itu yang mau cuci piring, yang mau bantuin istrinya ngomong anak, itu adalah dikenal family man. Dikenal dengan wah ini laki-laki idaman. Laki-laki, padahal seharusnya begitu tugasnya bapak dan ibu. Itu bukan hanya tugasnya ibu, tetapi karena masyarakat kita sudah membebankan bahwa pekerjaan rumah itu adalah tugas ibu, maka ibu yang bekerja dikenai beban ganda. Oke, next. Nah, perempuan itu dengan status apapun, saya ulang gini, memang rentan mengalami pengalaman sosial berupa beban ganda. Sejak dulu, pemandangan umum yang ditemukan sehari-hari itu ibu dan anak perempuan terlihat lebih aktif di dapur. Ini adalah contoh dari beban ganda. Makanya sekarang mulai kita ubah. Kalau kita punya anak laki-laki, biasakan mereka untuk melakukan basic life skill. Misalkan setelah makan, taruh di belakang nak. Kalau dia sudah besar, cuci piring nak setelah makan meskipun ada ART. Lalu kemudian taruh di tempatnya nak. Ben opo? Ben engko nek nikah gak kemalan ngongkon-ngongkon bojone. Karena itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tidak mengenal gender, laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan diajarin untuk bersih-bersih, laki-laki juga diajarin untuk bersih-bersih. Ini adalah basic life skill. Ya, dia nanti juga akan mandiri, misalkan kuliah, ngekos. Dia nanti kalau tidak terbiasa dengan pekerjaan rumah, wah, nanti dia tidak akan disibukkan dengan dirinya sendiri. Kepinginnya nikah, hai. Next. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya hukum dari ibu yang bekerja, ibu rumah tangga? Sebenarnya menjadi ibu rumah tangga itu baik. Kemudian ibu yang bekerja itu baik.
Kalau orang mengatakan bahwa setinggi-tingginya pendidikan perempuan tetap kembalinya adalah di rumah, maka laki-laki juga berlaku yang sama, resiprokal, mubadalah. Setinggi-tingginya pekerjaan atau setinggi-tingginya pendidikan laki-laki, dia harus tetap kembali ke rumah bersama dengan istri dan anak-anaknya, membantu untuk mengurusi pekerjaan domestik dan juga publik. Ya, ibu rumah tangga ibadah, menjadi istri ibadah. Ibu yang bekerja berarti pahalanya tingkat 3. Nah, jadi tidak hanya kita, berarti yang paling mungkin kita sebagai ibu-ibu yang bekerja mungkin ya, atau dulu ibu bekerja, kita selalu dibebani dengan rasa bersalah. Aku bener tak gak sih aslinya pekerja ini? Aku bener gak sih berkarir ini? Meskipun saya sudah menikah, apalagi melihat anak-anak, lalu kemudian anak-anak misalkan turun nilainya, anak-anak melakukan hal yang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, karena tidak ada anak nakal, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau kita kurangnya parenting, itu mungkin ada seperti penyesalan. Apakah saya salah ketika saya ini bekerja? Apakah lebih baik saya resign saja ya, membaktikan diri saya untuk ada di rumah? Banyak sekali ibu-ibu yang awalnya berada di puncak karirnya, lalu kemudian dia memilih untuk berhenti bekerja karena dia dihinggapi rasa bersalah terhadap anak-anaknya. Padahal di dalam Al-Quran sudah ditegaskan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki mukmin, perempuan yang mukmin, laki-laki muslim, perempuan muslim boleh bekerja, boleh bermuamalah, boleh menjadi awliya'u ba'd. Awliya'u ba'd itu artinya adalah menjadi penolong. Saling bekerja itu sama dengan awliya'u ba'd. Jadi ibu yang bekerja itu diperbolehkan. Karena pada zaman dahulu Nabi itu tidak pernah melarang istrinya untuk bekerja, tidak pernah melarang sahabat yang muslim perempuan untuk bekerja. Kalau yang kita ketahui Sayyidah Khadijah, tetapi ada juga banyak sekali sahabat-sahabat itu yang juga bekerja. Contohnya Syifa. Syifa itu seorang dokter, sahabatnya Nabi, perempuan, seorang dokter. Beliau menjadi kepala pasar. Beliau juga penulis, double job, yang itu diperbolehkan oleh Nabi. Ketika Nabi berjalan di kebun kurma, kemudian Nabi melihat kurmanya sangat rimbun sekali, buahnya banyak, kemudian luas sekali kebunnya. Nabi bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, ini kebun kurma punya siapa? Kok luas sekali, besar sekali, ini pasti kaya raya." Lalu sahabat menjawab, "Ini adalah milik Ummu Mubashir." Itu muslim atau non muslim? Muslim Nabi. Lalu Nabi mengatakan bahwa laki-laki atau perempuan yang bekerja, lalu hasil dari pekerjaannya ini diberikan untuk keluarganya, maka akan menjadi sedekah yang tidak pernah putus. Berarti kalau kita bekerja, perempuan bekerja, lalu kemudian hasil dari kerja kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, maka kita menjadi sodako jariyah wa atidal kurba, karena memberikan itu untuk keluarga yang paling dekat, yang terdekat terlebih dahulu, bukan untuk orang lain, maka boleh. Lalu kemudian ada seorang perempuan, beliau ini adalah seorang makeup artist. Nah, zaman dahulu itu ada makeup artist. Jadi pengantin yang mau menikah, akad itu kan dirias. Ini sudah ada pada zaman Nabi. Lalu kemudian si pengantin ini tahu bahwa ada ayat tabarruj. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang perempuan itu tidak boleh dandan secara berlebihan. Lalu kemudian khawatir, ragu, kemudian ke Nabi, "Nabi, saya ini yang saya lakukan, ini salah apa enggak ya? Saya ini make up perempuan yang mau nikah, boleh enggak?" Nabi mengatakan bahwa boleh, kamu boleh mendandani mereka, lalu kamu mendapatkan gaji dari itu, upah dari itu. Bahkan kalau ada perempuan yang belum menikah, ya kamu dandani dia. Artinya apa? Makeover itu boleh, tampak cantik itu boleh, berdandan itu boleh. Biar apa? Biar yang jomblo ini tadi nanti bisa dapat jodoh. Kalau dia totone apik, totone ayu. Lah, itu Nabi tidak pernah melarang perempuan bekerja. Nah, next. Maka
kenapa sih ada perempuan yang bekerja? Ada perempuan yang berada di dalam rumah, tapi perempuan yang bekerja itu pasti double. Pasti dia juga ibu rumah tangga. Ya. Yang pertama karena pendidikan. Karena orang tuanya menginginkan dia ini meskipun perempuan juga berpendidikan tinggi, maka setelah dia memiliki pendidikan yang cukup layak untuk dia berada di dalam ruang publik untuk memanfaatkan ilmunya, maka dia bekerja. Yang dulu kerja sebagai manajemen, dia bekerja di manajemen. Kadang meskipun ada yang nggak nyambung, ya. Yang dari PLN ini panjenengan jurusan apa? Ada yang jurusan ekonomi, ada yang jurusan pendidikan. Biasanya memang nggak ada keterkaitan, tapi yang penting dia berpendidikan, dia punya ilmunya untuk membaktikan dirinya di ruang yang lebih luas, di ruang publik pendidikan, maka dia bekerja. Karena tuntutan, oh aku S1 rek, masa gak kerja Nah, siapa tahu kalau dia bisa mendapatkan upah dari kerjanya sendiri, dia lebih berdaya lagi. Pendidikan. Yang kedua karena alasan ekonomis. Karena kan kita tidak bisa memprediksi ke depan bagaimana. Terkadang di dalam rumah tangga, Allah itu memberikan rezeki tidak mesti dari sisi yang laki-laki, tapi ada juga dari sisi perempuan. Maka bila salah satu dari keluarga ini sepertinya kurang bisa menopang untuk kehidupan di dalam keluarganya, maka perempuan mengambil alih untuk bekerja. Ini yang membuat seorang ibu itu bekerja karena alasan ekonomi di dalam keluarganya. Kita tidak bisa memprediksi. Boleh jadi laki-laki, ya, tidak semua laki-laki itu yang sudah menikah itu settle perekonomiannya. Maka perempuan bekerja. Ada laki-laki atau ada suami yang settle dari perekonomiannya, ya, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka perempuan mengambil alih untuk mengais rezeki dari jalan lain. Ada laki-laki nih yang settle perekonomiannya, kemudian tapi ternyata dia duitnya ini tidak dikasih ke istrinya. Pelit, ngada nggih, laki-laki pelit itu ya, duit-duit disingitno, duit-duit ditakoi, ya ono duite ngono, kak ono, kak duwe, padahal dicelengi, nggih. Punya ATM yang istri nggak tahu, lah ini hati-hati. Maka perempuan bagaimana caranya mengatasi laki-laki yang pelit? Mosok cerai, wah jangan. Anak ada banyak, bagaimana caranya kita berdaya? Nah, ada juga kisah laki-laki yang settle perekonomiannya, lalu kemudian dia juga tidak pelit dengan keluarganya, royal, dikasih kamu minta berapa mah, bahkan gaji itu yang terima ya istrinya, yang mengatur istrinya. Nah, tetapi naudzubillah dia tidak setia, selingkuh. Nah, lalu bagaimana perempuan ini? Apakah diteruskan pernikahannya atau tidak? Maka perempuan harus berdaya, mencari kehidupan penguripan sendiri, perekonomiannya berjaya secara mandiri. Lalu kalau misalkan ada laki-laki yang settle perekonomiannya, kemudian dia juga tidak pelit terhadap keluarganya, dia juga setia terhadap keluarganya, tetapi kemudian dia umurnya tidak panjang. Lalu bagaimana nasib perempuan ini? Maka alasan ibu bekerja itu banyak sekali. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan judgement negatif kepada seorang ibu yang bekerja. Bahkan kedua-duanya sama-sama orang berada, itu kadang masih ada yang komentar, wong podo-podo sugiye kok lapo gak salah siji nanggone omah. Lah, padahal parenting ya itu tidak hanya dari sisi ibu, bapak juga harus dilibatkan di dalam parenting. Maka kalau keduanya bekerja, ayah dan ibu bekerja, harus punya visi dan misi yang sama dalam pendidikan anak-anak. Bisa dititipkan di sekolah, lalu kemudian bagaimana parenting pendidikannya antar keduanya, dititipkan di pesantren atau diasuh di rumah, tetapi meskipun waktunya terbatas, quality time-nya yang harus dimaksimalkan. Quantity time-nya minimalis tetapi quality time-nya dimaksimalkan. Nah, ini adalah cara parenting untuk kedua orang tua yang keduanya sama-sama bekerja. Lalu kemudian ada yang mengisi waktu. Ya itu tadi, misalkan suami istri sama-sama keluarga yang kaya, dari keluarga kaya dia membawa harta masing-masing, tapi ingin tetap bekerja untuk apa? Mengisi waktu, karena perempuan kadang jenuh. Ya, perempuan itu jenuh kalau di rumah saja itu jenuh. Makanya ada yang jualan online, ada yang bikin bisnis apa, bikin kerja di sini, meskipun gajinya sedikit,
ya, tapi dia senang untuk mengisi waktu. Nah, ibu saya itu menjadi guru selama 30 tahun. Meskipun ibu saya itu juga dipenuhi seluruh kebutuhannya oleh bapak saya. Untuk apa? Mengisi waktu. Saya punya ilmu pendidikan, maka saya mengajar, mengisi waktu. Meskipun gajinya, ya terakhir ibu saya menerima gaji sebelum wafat 5 tahun yang lalu, itu gajinya 250 sekian. Itu gajinya. Tapi 30 tahun beliau tidak pernah berhenti untuk mengajar. Untuk apa? Mengisi waktu. Nah, ada banyak sekali alasan perempuan untuk bekerja, yakni mengisi waktu. Ketenangan dan juga hiburan. Nah, capek di rumah terus, udahlah hiburannya apa di luar. Apalagi seorang guru itu ya, saya seorang guru, ada masalah di rumah, kalau sama anak-anak ya senyum lebar. Nah, kemudian mengembangkan bakat. Nah, ini alasan ibu bekerja. Next. Lalu kalau tadi saya dari tadi ngobrolin ya, ibu itu kok berada di rumah terus, kerja di rumah dan lain sebagainya. Kalau kita mayoritas Syafi'iyah, ya, Imam Syafi'i. Ada juga yang Hanafiyah. Kalau Hanafiyah dan mayoritas Malikiyah, pekerjaan rumah tangga adalah tugasnya istri. Nah, kalau Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Malikiyah, artinya sebagian besar ulama itu mengatakan bahwa menyapu, memasak, mencuci adalah tugas suami. Nah ini, kalau ibu-ibu yang aliran Syafi'iyah, wah ini mestinya bapak ini yang bekerja ini. Ini kalau di dalam pandangan para ulama ya, yang tentunya dengan ilmu. Tetapi kerja-kerja domestik seperti memasak, kalau ini kan gambarnya ya ibu bekerja sambil ngasuh anak. Ini di situ ada bapak rumah tangga yang sedang memasak ya. Kerja-kerja domestik seperti memasak, menjaga kebersihan tubuh, pakaian dan tempat itu adalah basic life skills yang harus dimiliki manusia untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan kerja-kerja publik yang juga basic sebagai makhluk sosial, laki-laki dan perempuan bisa melakukan keduanya. Sekarang saya tanya nih ibu-ibu, kodratnya perempuan itu apa? Kodratnya perempuan? Melahirkan, okay, terus memasak, merawat, terus maca, mana, masak, 3M ya, masak, mana, maca. Apalagi kalau bahasa Indonesianya dapur, kasur, sumur. Kodratnya perempuan itu, ada yang sepakat dengan hal itu? Masak, mana, maca. Masak itu bisa dilakukan perempuan saja atau laki-laki juga bisa melakukan? Lah berarti bukan kodrat, tetapi hobi dan kemauan atau keterpaksaan. Di kos laki-laki duitnya tinggal dikit nih, masak aja deh lah. Laki-laki bisa melakukan, maka itu bukan kodrat. Mana? Kodrat, karena laki-laki tidak bisa. Maca, laki-laki juga maca itu memakai aki yang gede-gede kayak Bang Hotmat Paris, itu maca ya, disisir ya, belah tengah atau belah separuh itu, belah sebelah itu kayak mail, pakai pomade, maca, pakai baju itu, kenapa pakai baju putih dan hitam, kenapa kok nggak atasnya pink bawahnya ungu? Karena maca lah, panjenengan kok bisa merah kemudian putih jadi kelihatan bagus, pantas. Kenapa nggak merah sama ungu gitu misalkan, nggak pantas? Karena maca. Laki-laki dan perempuan kalau dua-duanya bisa melakukan berarti bukan kodrat. Kodratnya perempuan sebenarnya sama, itu kodrati, melahirkan, menstruasi, menyusui, nifas, ya itu adalah kodrati. Tetapi kodratnya perempuan dan juga kodratnya laki-laki itu sama. Apa? Sama-sama bisa melakukan hal-hal yang baik, sama-sama bisa melakukan hal-hal yang buruk. Kodratnya laki-laki dan perempuan. Next. Ya, merdeka. Finansial, mental, spiritual. Kalau tadi saya menyampaikan bahwa kita ini belum merdeka ya dari cicilan, seharusnya merdeka dari segi finansial. Tidak apa-apa punya cicilan, asalkan tidak besar pasak daripada tiang, gitu ya. Karena kalau hutang sama teman itu pasti ngeselin. Datang dia dengan penuh iba, penuh pengharapan,
Kemudian ketika ditagih penuh dengan ada yang pengalaman nih, nagih susah ya. Tagih susah, padahal kita nyetatus gitu ya. Kemudian dia nyetatus, kemudian kita cuma menyapa, wah enak nih, gimana kabarnya? Itu kalau dia punya utang sama kita, waduh, itu bagus kalau nggak diblokir gitu ya, diblokir langsung gitu ya. Itu kadang ada yang bilang, maaf ya hari ini aku belum bisa begini. Besoknya statusnya disembunyikan dari panjenengan semuanya. Merdeka finansial, nggak apa-apa kita hutang, ya, tidak apa-apa kita punya cicilan misalkan. Nah, asalkan tidak besar pasak daripada tiang, ataupun kalau kita punya hutang, kita harus punya ghirah untuk membayarnya. Ini kita baru merdeka secara finansial. Kemudian kita juga harus merdeka secara mental. Salah satunya dengan tidak apa-apa mengeluh, tidak apa-apa curhat, asalkan kepada orang yang tepat. Jangan sampai kita curhat kepada satu orang kemudian disebarkan kepada seluruh dunia. Lah ini mental. Nah, paling enak itu curhat sama suami, karena dia tidak akan menyebarkan, wong mendengarkan aja tidak. Ya. Kemudian merdeka secara spiritual. Ya. Apa saja merdeka secara spiritual? Yang pertama adalah berpegang kepada akidah. Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Berpegang teguh kepada akidah adalah tidak menaati siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ya. Kalau kita pernah ada yang menyampaikan bahwa taat itu kepada suami sebagai seorang istri, anak taat kepada orang tua, sebenarnya yang paling tepat bukan taat tetapi berbakti. Bagaimana kita berbakti kepada suami, suami juga berbakti kepada istri, bagaimana orang tua berbakti kepada anak harusnya, dan anak otomatis berbakti kepada orang tua. Tidak ada ketaatan kepada siapapun, hanya kepada Allah. Yang dilakukan kepada manusia itu adalah kebaktian, berbakti. Kemudian mematuhi hak Allah. Hak Allah itu ada dua. Yang pertama adalah imtitsalu awamirillah, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, wajtinab nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Harus dua. Tidak dikatakan mematuhi hak Allah sebagai seorang hamba jika kita melakukan salah satunya. Hanya melakukan perintahnya saja tetapi tidak menjauhi larangannya. Banyak nggih? Melakukan sholat, syahadat juga, setelah syahadat sholat, zakat, puasa, bahkan haji dan umroh, tetapi dia tidak menjauhi larangan Allah. Korupsi, menjauhi larangan Allah berupa apa? Berdusta, menjauhi larangan Allah berupa apa? Makan barang yang haram. Nah, ini harus dua. Atau dia mati-matian untuk menjauhi larangan Allah, tidak minum alkohol, tidak meminum yang diharamkan, tidak korupsi, dia baik kepada orang lain, tapi tidak menjalankan perintah Allah, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, maka tidak ada gunanya. Mematuhi hak Allah berarti dua-duanya. Ya. Kemudian mencintai manusia. Kita ini tidak dikatakan mencintai Allah ketika tidak mencintai sesama manusia. Maka mulai sekarang, kalau kita memiliki rasa tidak suka pada orang, rasa jengkel sama orang, rasa sakit hati sama orang, maka yang dilakukan kita adalah cukup menghindar dari orang tersebut, tapi tidak membenci orang tersebut. Kalau ada orang yang buruk akhlaknya, benci kelakuannya, tidak benci orangnya. Kalau kita tidak membenci makhluk, insya Allah akan lebih dekat kita dengan Allah. Maka begitu nggih, kalau kita ada tetangga yang ngeselin, manas hati, dan biasanya kalau orang manas hati ini nggak mati-mati gitu ya, panjang umur gitu. Iya orang ini kok hidup aja gitu loh, manas hati. Yang baik-baik malah umurnya pendek gitu. Kadang begitu, memang Tuhan itu memberikan ujian kepada kita melalui orang-orang yang jahat, yang panjang usianya nggak mati-mati gitu. Lah, maka ketika ada orang seperti itu ya cukup kita hindari saja. Ya, itu kalau istilahnya nih khilma anis itu menjangan ketahuan. Menjangan ketahuan itu
Orang yang kalau ya filosofis juga biasanya dari hewan-hewan gitu ya. Kalau dia disakiti, dia tidak membalas, dia tidak membenci, dia hanya menghindar. Itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah. Beliau tidak mau melihat, bahkan sampai wafatnya beliau tidak mau melihat Wahsy. Tetapi dia tetap mencintai Wahsy. Cuma permintaannya beliau kepada Wahsy begitu, saya memaafkan kamu. Kamu saya ajak untuk masuk Islam, tapi mohon maaf saya, tolong jangan memperlihatkan wajahmu kepadaku dan aku tidak akan melihat wajahmu. Jadi Wahsy itu sampai curi-curi pandang kepada Nabi, yaitu ketika Wahsy sudah bertaubat. Wahsy sudah bertaubat pun itu masih berharap Nabi melihat dan Nabi tidak melihat sampai beliau wafat. Ya, nah kita nggak apa-apa kok menghindar dari orang yang tidak kita sukai. Ya kalau nomornya bisa nggak usah dilihat, jangan diblokir. Diblokir nggak apa-apa pun, monggo terserah, itu haknya panjenengan, asalkan tidak bikin goro-goro lah gitu. Agar tetap mencintai manusia, kita insya Allah bisa mencintai Allah lebih dekat. Kemudian mengenali diri dengan sebaik-baiknya. Kadang kita tidak tahu ya karakter dari diri kita sendiri, tapi kita itu pinter dalam meneliti atau menilai karakter orang lain. Nah, mengenali diri sendiri ini saya teringat dawuhnya guru saya, bahwa ada tipe dua orang. Satu tipe orang itu didorong, satu tipe orang itu ditarik. Kalau tipe yang ditarik itu adalah orang yang agak-agak susah untuk diajak kerja, diajak di dalam kebaikan. Maka dia harus ditarik terus-menerus gitu. Ditarik terus-menerus. Ini versi yang tipe orang ditarik. Ada juga versi orang yang tipe didorong. Tipe didorong ini gampang. Jadi cuma didorong gitu dia sudah berjalan. Kalau yang ditarik itu kita harus ngajarin terlebih dahulu dengan cara yang lemah lembut karena dia wataknya keras. Tapi kalau orang dengan tipikal didorong itu semuanya mau dicoba dan mau berkembang dengan baik, dia cukup didorong begitu saja, dia sudah jalan. Dan yang lebih banyak keberkahannya itu adalah orang dengan tipikal didorong. Maka kita tidak boleh berhenti di sini saja, kita harus mencoba sesuatu, mengembangkan bakat kita. Tipikal didorong. Kita harus mengenali diri kita. Aku ikut modelan ditarik tak didorong. Nah, kalau modelannya ditarik, maka panjenengan harus mencari support system yang bisa untuk mengajak terus, jenengan tidak pernah henti-hentinya terus begitu. Saya itu tipe orang yang ditarik. Orang dengan tipikal ditarik, maka saya harus membutuhkan orang lain, support system saya untuk bisa terus-menerus mengajak saya. Nah, kalau di sini ya suami saya. Saya tuh tipikal orang yang sebenarnya itu lebih suka rebahan, lebih suka diam-diaman, lebih suka nggak suka, apalagi saya dulu introvert. Maka saya butuh pasangan saya untuk bisa menarik saya untuk hal-hal kebaikan, termasuk berdakwah di luar. Itu adalah ditarik oleh suami saya. Itu tipikal ditarik. Tetapi kalau orang tipe didorong, itu meskipun nggak pakai didorong pun dia akan berjalan sendiri. Lah, maka panjenengan harus mengenali diri dengan sebaik-baiknya. Saya tipe ditarik nggak ya? Saya tipikal didorong nggak ya? Kalau tipikal didorong itu tidak butuh partner, maka dia bisa jalan sendiri. Bahkan tipikal didorong itu dia bisa menjadi guru bagi tipikal yang ditarik. Lah, maka panjenengan, kalau saya tipikal mendorong, maka jenengan juga harus banyak orang yang harus panjenengan dorong atau panjenengan tarik untuk bisa bermanfaat seluas-luasnya. Kenali diri sebaik-baiknya. Tipikal didorong atau ditarik ya. Ini PR buat jenengan ya. Kemudian istiqomah. Karena istiqomah itu khairum min alfil karomah. Melakukan kebaikan satu kayak ini tadi Muharram. Ya, bagi-bagi meskipun bulan kemarin ya Muharram, ini kalau bisa tidak hanya setahun sekali. Ya, kalau setahun sekali, kemudian misalkan uang sakunya itu tadi satu orang 1 juta, berarti itu 1 bulan dia cuma dapat berapa? 90-an, 80-an ribu tiap bulan. Ya, kalau dia dapat 1 juta. Kalau dia dapat 500 ribu, berarti per bulannya dia kayak dapat 40-an ribu. Nah, kalau misalkan kita istiqomah, tidak hanya ketika Muharram, bisa nanti ditingkatkan menjadi tiap bulan,
tiap subuh, bagus nggak ibu, itu rezeki yang luar biasa. Guru saya itu juga selalu dawuh bahwa agar rezeki kita ini lancar, ya, selain sholat duha, maka harus memberikan sedekah yaumut tahrim. Jadi waktu-waktu yang diharamkan, guys, untuk sholat sunnah itu habis subuh, atau kalau misalkan habis subuh gak nemu anak yatim gitu ya, habis asar boleh lah. Betul, dimasukkan kaleng boleh. Tapi niatnya subuh itu tadi, nggih. Boleh. Istiqomah, apalagi kalau setiap hari. Nggak usah banyak, 5.000, 7.000 yang ganjil, 11.000. Istiqomah. Next. Ya, ini yang terakhir, nggih. Tidak ada kodrat dapur sumur kasur, nggih, atau masak manak maca, karena itu adalah filosofi orang Jawa. Masak iku wong wedok kudu iso ngeramu banyak hal, nggih, rasa seneng, rasa susah, rasa kecewa, rasa sedih, itu harus dia bisa ramu sendiri, dia bisa masak sendiri perasaan itu untuk disajikan kepada keluarga dan muka dunia itu dengan merasa yang lezat. Ini masak. Manak itu tidak hanya melahirkan anak, tetapi produktif. Tidak hanya produktif dia bisa membuat sesuatu, tapi produktif dari jasa yang ia tawarkan. Ini manak. Laki-laki juga bisa manak. Dengan cara apa? Produktif. Nah, maca. Maca itu apa? Menampilkan muka kita ini di muka dunia itu dengan wajah yang senang, dengan wajah yang penuh senyum, dengan wajah penuh kebahagiaan. Maka masak manak maca itu sebenarnya filosofi yang sangat bagus sekali dari orang-orang Jawa. Oke, begitupun juga dengan laki-laki. Nah, laki-laki itu biasanya kan kalau abang ada uang, abang disayang. Kalau abang tidak punya uang, abang turu bantalan kubis nang pasar. Oke. Kodrat laki-laki dan perempuan itu sama. Memiliki akal budi, mampu berpikir seperti kita, mampu bekerja seperti kita, memiliki sisi spiritual, melakukan hal yang baik dan hal yang buruk. Laki-laki dan perempuan, keduanya adalah khalifah fil ardh. Keduanya adalah merdeka untuk memilih dengan kesadaran penuh, berada mau ada di ranah publik, ya, mau bekerja di luar atau udah di dalam aja bersama anak-anak. Bukan berarti ibu yang bekerja itu adalah lebih mulia daripada ibu yang bekerja. Bukan berarti juga ibu yang berada di rumah itu lebih mulia daripada ibu yang bekerja. Kemuliaan itu berdasarkan dari ketakwaan seseorang. Dari sisi mana dia takut kepada Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Saling bekerja sama serta mewujudkan maslahat yang seluas-luasnya. Next, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah 1 jam lebih? Mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan, kekurangan. Kawula nyuwun ngapunten. Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita lalui untuk tausiah hari ini. Ilmu yang bermanfaat, wawasan yang luas sudah kita dapatkan ya ibu-ibu. Monggo barangkali dari ibu-ibu yang secara offline bisa bertanya pada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama, ada suami istri. Tadinya itu suaminya bekerja. Namun dalam perjalanan dia itu sering mengganti kerugian perusahaan. Entah itu karena ketraderannya atau bagaimana. Sering-sering seperti itu. Akhirnya istrinya beralih untuk aku saja yang bekerja. Jadi dibalik, yang bekerja istrinya, sementara yang suami itu merawat anak, semuanya seperti itu. Namun keduanya ikhlas.
Nah, ini bagaimana? Tanggung jawab untuk keluarga itu kan suami. Nggih. Apakah dia berdosa? Nggih. Itu yang pertama. Nggih. Yang kedua, suami istri lagi Nggih. sama-sama bekerja. Dia LDR. Nah, selama LDR kemungkinan si suaminya ini merasa kesepian atau bagaimana? Akhirnya dia berselingkuh. Nah, itu ketahuan istrinya. Istrinya bersabar. Akhirnya dia dipindah tugaskan dari luar pulau itu balik ke Jawa. Dengan baliknya istrinya ini, dia masih tetap berselingkuh. Oke. Nah, ini perempuan ini sebaiknya bagaimana? Dia bertahan atau dia berpisah saja? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Nggih, nanti kalau dikumpulkan nanti takut lupa pertanyaannya apa. Nggih, yang pertama di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, ini makna secara tekstual, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki memiliki kelebihan dari segi fisik, kekuatan, tidak mengalami pengalaman biologis yang itu mungkin kalau perempuan bekerja, dia akan mengurangi produktivitasnya ketika dia sedang mengalami 5 pengalaman biologis itu tadi. Itu yang disebut bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kenapa? Karena laki-laki wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an wa bima anfaqu min amwalihim, memberikan nafkah kepada perempuan. Mengcover seluruh kebutuhan perempuan meskipun perempuan juga bekerja. Wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, kenapa laki-laki dikatakan menjadi pemimpin di dalam rumah tangga? Karena tugas itu tadi. Bukan menjadi pemimpin lalu kemudian dia semena-mena terhadap apa yang dia pimpin. Tetapi karena Al-Qur'an itu sangat luar biasa, termasuk ketika kita menyelami kata-kata di dalam Al-Qur'an. Penggunaan diksinya itu ar-rijalu. Di dalam Al-Qur'an itu laki-laki tidak hanya disebut dengan makna rijalun, tetapi juga menggunakan kata zakarun. Lah, perbedaannya kenapa yang dipilih oleh Allah secara tekstual di dalam Al-Qur'an menggunakan diksi rijal? Karena makna rijal itu tidak hanya dimaknai laki-laki, tetapi disebut rijal itu adalah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kekuatan, yang mampu untuk mengayomi dan bisa untuk melindungi. Maka kebalikannya, laki-laki menggunakan rijal di dalam Al-Qur'an itu menggunakan nisaun. Nisa tidak hanya dimaknai perempuan, tetapi nisa adalah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang membutuhkan pengayoman, yang membutuhkan kebutuhannya di cover seluruhnya. Ini nisa. Orang yang lemah ini juga bisa disebut dengan nisa. Al-Qur'an menggunakan diksi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya karena untuk mengatasi model rumah tangga yang seperti dicontohkan oleh ibu ini tadi. Yang laki-laki mengalami keteledoran ya dari pekerjaannya. Dia berarti tidak capable, tidak memiliki kompeten untuk bisa bekerja. Maka dia bisa menjadi nisa atau orang yang lemah, tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. Karena kalau dia bekerja itu mesti rugi, mesti keteledorannya itu banyak sekali. Sedangkan istrinya bisa menghandle semuanya. Maka si istri ini dia bisa menjadi rijal. Nah, berbeda dengan Al-Qur'an ini ada laki-laki disebut dengan zakar. Ini adalah sesuai, zakarun itu adalah laki-laki sesuai dengan jenis kelaminnya. Makanya kayak pembagian waris ya, itu kan menggunakan zakar dan unsa. Lidzakari mislu hadzil unsayain di dalam ayat waris. Laki-laki sama perempuan, laki-laki satu penuh, perempuan dapat separuh. Ya. Kemudian ada lagi Ibunda Maryam. Ketika beliau hamil, beliau kan
bernazar, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Saya bernazar, saya berjanji kepada Allah, kalau anak saya ini lahir laki-laki, maka akan saya serahkan ke mihrab untuk hanya beribadah kepada panjenengan Gusti. Tapi ternyata yang lahir perempuan. Lalu Sayyidah Maryam mengatakan, walaisa dzakaru kal untha. Kalau perempuan disebut dalam Al-Quran untha. Ya, ada nisa, ada untha, ada rijal, ada zakar. Lah itulah, kalau dalam Al-Quran itu luar biasa. Kalau kita hanya membaca terjemahnya, wah itu biasa banget. Kalau kita hanya mendengarkan terjemahnya, maka orang lain akan menganggap, oh berarti yang laki-laki kudu dadi kepala rumah tangga, sing kerja kudu laki-laki. Padahal perempuan bisa menjadi rijal yang bima anfaqu min amwalihim, yang bisa menafkahi keluarganya, melindungi keluarganya, mengcover seluruh kebutuhan keluarganya. Dan kemudian manajemen keuangan itu matur nuwun. Manajemen keuangan ini kalau dalam Islam yang wajib untuk menafkahi itu sebenarnya adalah laki-laki. Mengcover seluruh kebutuhan si perempuan. Kalau dulu perempuannya ini selama perawan dia punya ART, maka ketika menikah dia harus dikasih ART. Kalau perempuan itu dulunya suka buah durian atau buah yang macam-macam, maka ketika musim durian si suami harus memberikan istrinya durian. Ketika perawannya dulu begitu. Ketika perawannya si istri ini dipenuhi seluruh kebutuhan oleh keluarganya, maka suami juga harus mencukupi seluruh kebutuhan. Ini dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami. Tetapi di dalam rumah tangga yang Islami, ya, laki-laki dikatakan begini biasanya, uangnya laki-laki ya uangnya kita istri, uangnya istri ya uang kita. Padahal tidak begitu. Uang laki-laki adalah uangnya laki-laki, uangnya istri ya uangnya istri. Tetapi laki-laki berkewajiban menafkahi istri, mengcover seluruh kebutuhan istri meskipun istri punya duit. Nah, jadi tidak ada istilah uang suami adalah uang istri, tidak. Tetapi uang suami adalah untuk mencukupi seluruh kebutuhan istri, itu baru benar. Nah, maka kalau misalkan yang bekerja itu adalah si perempuan, maka diperbolehkan, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mungkin hanya bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat, kebudayaannya adalah laki-laki bekerja, perempuan di rumah. Tapi kalau misalkan bertukar peran, diperbolehkan. Al-Quran memperbolehkan, kenapa kita tidak memperbolehkan? Dan yang kedua tadi, LDR. Kalau ada laki-laki dan perempuan LDR, ternyata permasalahannya bukan LDR. Kalau melihat dari cerita ibu tadi, permasalahannya adalah si laki-laki memang tukang selingkuh. Dan kabar buruknya, kita tidak bisa mengubah mindset, tidak bisa mengubah karakter seseorang. Maka ketika kita sebelum menikah, kemudian kita punya salah satu calon, kok dia ini tukang selingkuh ya, nggak apa-apa wes. Nanti tetap saya nikah, siapa tahu dia nanti berubah dengan saya temen kok tak ramut, gak bakalan tolah-toleh nang di. Kita tidak bisa mengubah karakter seseorang. Lalu bagaimana nanti? Lalu bagaimana sebagai seorang istri yang tahu bahwa laki-laki itu tukang selingkuh? Di dalam fikih, di dalam hukum Islam, alasan apapun itu memperbolehkan laki-laki atau perempuan untuk mengajukan gugatan. Apalagi sudah tingkatnya adalah nusyuz. Jadi nusyuz itu tidak hanya kesalahan atau tidak memenuhi kewajibannya perempuan, tetapi juga suami itu juga bisa nusyuz. Nusyuz itu adalah durhaka terhadap nilai-nilai pernikahan. Laki-laki bisa durhaka kepada istrinya, istri juga bisa durhaka kepada suaminya. Kalau kasusnya seperti itu, maka dikembalikan kepada istrinya. Kalau misalkan memilih untuk berpisah, itu boleh sekali di dalam Islam, apalagi sudah tingkat nusyuz. Ya, sudah durhaka si suaminya. Tetapi meskipun si suami tidak berselingkuh, tetapi si perempuan ini sudah tidak memiliki rasa terhadap suaminya, itu diperbolehkan juga mengajukan gugatan. Karena intinya pernikahan itu adalah ibadah.
Jadi ketika dalam pernikahan ini tidak bisa untuk meningkatkan ibadah kita atau justru malah menggerus ibadah kita di dalam pernikahan, maka salah satunya bisa mengajukan gugatan perceraian. Kalau dari istri bisa dengan khulu, kalau laki-laki talak, maka dikembalikan kepada pasangan masing-masing. Ditimbang, apalagi kalau sudah anak, gak apa-apa kamu pisah. Kalaupun dia memilih untuk menerima, misalkan gak apa-apa, saya bakalan sabar, saya bakalan fokus kepada anak-anak, dan yang penting yang bisa mengubah karakter ini bukan kita, tetapi Allah. Maka kita minta kepada Allah, bisa istikharah, ya Allah, panjenengan kasih saya petunjuk ya Allah, mana yang bisa saya ambil langkah ini. Jadi istikharah tidak hanya untuk ketika akan menikah, tetapi juga ketika memutuskan untuk melepaskan atau memutuskan untuk bertahan. Istikharah, ya Allah niki pripun ya Allah, tak terus napa-napa mboten. Nek kathah madhorote, kalau banyak madhorotnya, maka pisahkan saya dengan baik-baik tanpa merusak hubungan, terutama ayah dan juga anak-anaknya. Tetapi kalau misalkan saya bisa bertahan dan panjenengan nanti bisa mengubah, karena yang saged mengubah tidak kula, panjenengan ya Allah yang bisa mengubah, maka izinkan kula untuk bertahan, meneruskan, dan juga berikan saya waktu untuk bersabar menghadapi suami. Jadi ngoten nggih solusinya, ngoten. Terima kasih. Luar biasa sekali pertanyaan dan penjelasannya. Baik, dari siapa tadi Ibu? Ibu Basari. Yes, okay, Ibu Basari. Ya. Baik, untuk ibu-ibu yang silakan mau bertanya kembali, dan kepada ibu-ibu yang melakukan pengajian secara Zoom meeting, silakan bertanya boleh via chat di Zoom atau raise hand. Kami persilakan. Monggo, barangkali ada Ibu. Oke, silakan, kami persilakan untuk Ibu Sani. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustazah, terkait tugas-tugas kita dalam keluarga sebagai ibu, istri, anak, juga sebagai individu. Yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa sebetulnya banyak sekali ladang pahala yang bisa kita dapatkan dalam keseharian kita dalam lingkungan keluarga. Namun dalam pelaksanaannya tentunya kita akan menemui ataupun mengalami kendala-kendala ataupun masalah-masalah, baik itu dari anak-anak kita ataupun pasangan kita. Yang saya tanyakan, apakah ada amalan-amalan khusus yang bisa kita ikhtiarkan agar kita tetap bisa merasa luas hati kita, sabar, ikhlas, dan tentunya semakin kuat sebagai ibu, istri, dan tentunya sebagai pribadi yang bisa kita amalkan, tentunya untuk diri kita sendiri, juga untuk suami, juga untuk anak-anak kita, agar suasana di dalam keluarga tetap dalam rasa yang aman dan kondusif, sehingga kita sebagai ibu tetap sehat secara jasmani dan rohani, dan menjalankan tugas-tugas kita dengan perasaan yang bahagia. Demikian Ustazah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sebagai ibu rumah tangga yang tentunya memiliki banyak sekali beban, tadi yang saya sampaikan, pengalaman sosial perempuan
mulai dari stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, ada kekerasan yang terakhir ini paling banyak dialami oleh perempuan, pengalaman sosial yang berupa beban ganda. Sebagai ibu yang aktif di publik tetapi juga tidak meninggalkan ranah domestik, itu mungkin akan terasa berat bagi kita, apalagi jika kita mau mengakui bahwa partner kita atau suami yang seharusnya menjadi support system itu justru tidak memberikan tidak memberikan kerjasama yang baik. Nah, maka kalau kita melihat dari berbagai hadis, berbagai dalil yang disampaikan seperti yang tadi awal saya sampaikan, bahwa menjadi ibu rumah tangga itu ganjarannya luas sekali, banyak sekali. Bahkan saya menyampaikan tadi, 1 biji nasi upo, kalau Jawa itu kan nek beras kemudian jadi sego, nek siji berarti upo, nek wis garing berarti dadi karak. Kalau di dalam bahasa Arab ya ruz gitu aja ya, nasi gitu. Tapi ada 1 biji 1 upo, 1 biji. Bikulikom hatim. Jadi 1 biji itu 10 kebaikan. Kita tidak perlu amalan-amalan, bacaan-bacaan apa saja. Yang kita lakukan itu juga diniatkan sebagai riyadhah. Ya. Tapi saya tahu meskipun tanpa diniatkan sekalipun, itu sudah natural sekali ada di pandangan ibu-ibu semuanya bahwa yang saya lakukan ini semuanya adalah untuk anak, dan tentunya ini adalah karena anak adalah amanah. Anak adalah titipan, makanya dititip-titipno nanggone ewangi, dititipno nanggone bae, nggih. Kita kan mesti gitu nggih Bu nggih. Ibu-ibu ku mesti ngono, lek kula niki ngoten anak kula 5, ditakoki ngoten niku, anake ndi rek? Gak ono sing dijak merawan-merawan, ijen-ijenan. Bu, bae. Sing rambut bae nggih. Nggih. Itu kula jawab nggih ngoten, nggih anak kan titipan, makanya tak titip-titip. Nah, iku melok bae, melok budene, melok ewange ngoten. Ngoten iki ngoten nggawa anak siji ngono iku. Anake kok mek siji sing digawa, kok gak digawa kabeh. Ya wis, menene kula nggawa anake 5, tak gawa kabeh. Ngoten iku munggah tenggene sunrise ditanya, "Iki anake sampean kabeh? Sampean gak kabeh ta, Mbak? Bojo sampean kerja apa?" Walah, ibu iku mesti salah nggih. Nggawa anak siji wis nggawa anak siji ae wis dijak melok pengajian ya, digawani kerupuk. Anak kok digawani kerupuk. Watuk. Ya wis gak digawani kerupuk, digawani HP, cek awak dhewe iso fokus nang pengajian. Anak kok dicekeli HP ae. Alah, gak ono benere lah. Begitu. Apalagi setelah ada stigmatisasi seperti kita ini tadi. Nah itu pahala insya Allah berlipat-lipat tikel-tikel. Itu ada di dalam kitab An-Nawadir. Dan juga ketika ibu menyisiri anaknya, itu menjauhkan dia dari api neraka. Ibu yang meskipun mengeluh, ya, saya tekankan lagi, meskipun mengeluh itu juga akan tetap dinaikkan derajatnya oleh Allah. Bahkan menjadi ibu rumah tangga itu adalah surga. Faswalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Asalkan kita ini tetap dalam ketaatan terhadap Allah. Ada syaratnya. Syaratnya itu tadi, bukan taatan kepada suami, tapi ketaatan kepada Allah. Itu yang menjadikan derajat kita dinaikkan oleh Allah. Mengeluh wajar. Tetapi ada beberapa amalan terutama untuk anak-anak kita yang ini bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu nggih, untuk anak-anak kita. Kalau anaknya 4 nggih atau anaknya 5, dibacakan satu-satu Fatihah ketika setelah sholat fardu. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dibacakan satu-satu anaknya, disebut nama anaknya. Kalau banyak waktunya bisa ditambahi dengan membacakan 1 Fatihah untuk anak, kemudian bacakan juga ayat kursi untuk anak, kemudian bacakan surah Al-Qadr untuk anak 1 kali, kemudian bacakan istighfar 10 kali untuk masing-masing 1 anak. Kalau anaknya 5, ya itu tadi bacaannya, nggih. Kemudian kalau bapak atau ibu-ibu ya masih punya anak kecil-kecil, nggih,
itu ketika ngusuk-ngusuk ngeloni nggih, jangan lupa dibacakan surah Al-Qadr 1 kali saja. Itu di dalam kitab Fathul Mu'in. Faedahnya adalah agar anak ini tidak melakukan perbuatan zina selamanya. Jadi kita khawatir kan zaman sekarang online merajalela, anak bisa mengakses apapun, dan zina itu dalam bentuk apapun. Zina mata, zina pikiran, naudzubillah zina fisik, sampai melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Maka tameng kita bacakan surah Al-Qadr. Kalau ini masih kecil nggih, kemudian ditiupkan di bun-bunan nggih, 1 kali mawon. Setiap ingat, setiap ketemu anak nggak apa-apa, bacakan. Kalau anak-anak sekolah, berangkat sekolah, salim kepada bapak ibu atau pergi kemana bapak ibu, bacakan surah Al-Fatihah dan bacakan kulhu wallahu ahad. Karena panjenengan tadi permintaannya adalah amalan-amalan.